Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini bersama dengan aku dari Divisi Riset dan Keilmuan HMPS Stadis Matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang trigonometri bagian kedua. Yuk langsung aja. Pada bagian 1 kemarin ternyata kita telah membahas 2 subbab. Subbab yang pertama yaitu pengukuran sudut dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan subbab yang kedua yaitu sudut-sudut berelasi. Pada bagian 2 kali ini kita akan membahas subbab ketiga dan keempat, di mana subbab ketiga yaitu tentang aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga, dan subbab yang keempat tentang identitas trigonometri. Oke, langsung aja kita masuk pada subbab ketiga tentang aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Kita masuk pada aturan yang pertama yaitu aturan sinus. Nah, ternyata aturan sinus di sini digunakan untuk mencari panjang dan sudut suatu segitiga jika diketahui panjang dan sudut yang saling berhadapan. Coba teman-teman perhatikan segitiga berikut. Nah, A itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A. B merupakan sisi yang berhadapan dengan sudut B. Dan C merupakan sisi yang berhadapan dengan sudut C. Dari gambar tersebut kita dapat menyatakan aturan sinus dalam segitiga yaitu A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Untuk contoh soalnya seperti berikut. Jadi ada sebuah segitiga yaitu segitiga ABC dengan panjang AB yaitu 24 cm, kemudian besar sudut A adalah 45 derajat dan besar sudut B adalah 75 derajat. Kita akan mencari panjang dari sisi BC. Selanjutnya kita akan menggunakan aturan sinus. Nah, sebelum menggunakan aturan sinus di sini, kita harus mencari terlebih dahulu besar dari sudut C. Nah, mengapa sih kita harus mencari sudut dari C terlebih dahulu? Karena kita akan menggunakan aturan sinus, di mana aturan sinus tadi di awal telah dikatakan bahwa aturan sinus digunakan ketika sudut dan sisi yang saling berhadapan itu diketahui besarnya. Nah, pada soal ini, sisi yang diketahui adalah sisi AB. Nah, karena sisi AB saling berhadapan langsung dengan sudut C, maka kita harus mencari sudut C terlebih dahulu. Untuk mencari sudut C, yaitu besar keseluruhan sudut segitiga yaitu 180 dikurangi dengan jumlahan dari sudut A dan sudut B. Nah, sudut A adalah 45 derajat dan sudut B adalah 75 derajat. Jadi, besar sudut C adalah 180 dikurangi dengan 45 derajat ditambah 75 derajat, yaitu 180 dikurangi dengan 120 derajat. Hasilnya, sudut C adalah 60 derajat. Selanjutnya, kita akan mencari panjang dari sisi BC dengan menggunakan rumus sinus. Nah, panjang dari AB atau yang sudah diketahui itu kan saling berhadapan langsung dengan sudut C. Berarti kita dapat menuliskan AB per sin sudut C. Nah, kita sama dengankan dengan BC itu kan berhadapan langsung dengan sudut A. Berarti BC per sin sudut A. Kemudian kita masukkan panjang dari BC adalah yang kita ketahui per sin sudut A yaitu 45 derajat sama dengan panjang dari AB yaitu 24 cm per besar sudut C yaitu 60 derajat. Nah, dengan menggunakan aturan kali silang, kita dapat menghitung dengan cara BC dikali setengah akar 3 sama dengan 24 dikali dengan setengah akar 2. Lalu kita sederhanakan sehingga menjadi BC sama dengan 24 akar 2 per akar 3. Lalu kita sederhanakan lagi dengan pembilang dan penyebutnya masing-masing kita kalikan dengan akar 3. Nah, hasilnya adalah 24 akar 2 dikali akar 3 hasilnya akar 6 per akar 3 kali akar 3 yaitu akar 9.
Nah, akar 9 itu nilainya adalah 3. Kemudian 24 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 8. Sehingga hasilnya 8 akar 6 cm. Jadi panjang dari sisi BC adalah 8 akar 6 cm. Untuk aturan yang kedua yaitu aturan kosinus. Nah, di mana aturan kosinus ini digunakan ketika kita akan mencari sebuah sisi dan diketahui dua sisi yang lain yang saling mengapit suatu sudut. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar berikut. Aturan kosinus pada gambar tersebut itu berlaku bahwa panjang dari A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C dikali dengan cos sudut A. Kemudian untuk B kuadrat berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali panjang A kali C dikali dengan cos sudut B. Kemudian untuk panjang C kuadrat berarti sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A dikali B dikali dengan cos sudut C. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Teman-teman bisa melihat segitiga berikut. Nah, segitiga tersebut mempunyai dua panjang sisi yang telah diketahui panjangnya, yaitu sebesar 3 cm dan 4 cm, dan di mana kedua sisi tersebut mengapit sebuah sudut yang sudah diketahui pula besarnya, yaitu sebesar 60 derajat. Lalu pertanyaannya, berapakah panjang dari sisi yang saling berhadapan dengan sudut 60 derajat tersebut? Untuk menyelesaikannya, yuk langsung aja. Nah, pada soal tersebut, kita dapat mengaplikasikan rumus dari kosinus ke dalam soal. Mengapa kita dapat menggunakan rumus kosinus pada soal tersebut? Karena kita akan mencari sebuah sisi di mana dari segitiga itu telah diketahui dua panjang sisi dan satu sudut yang saling diapit oleh dua sisi tersebut. Baik, kita masukkan rumusnya menggunakan rumus X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 3 dikali 4 dikali dengan cos sudut 60 derajat. Kemudian X kuadrat sama dengan 9 ditambah dengan 16 dikurangi 12. Yang hasilnya adalah X kuadrat sama dengan 13. Jadi nilai X adalah akar 13. Sehingga panjang sisi yang saling berhadapan dengan sudut 60 derajat adalah akar 13 cm. Untuk rumus yang selanjutnya atau rumus ketiga yaitu ada aturan luas segitiga. Aturan segitiga ini digunakan dengan menggunakan rumus sin jika diketahui dua panjang sisi yang mengapit suatu sudut segitiga. Teman-teman bisa melihat gambar berikut. Nah, aturan luas segitiga ini teman-teman bisa menggunakan 3 rumus. Yang pertama, luas segitiga yaitu setengah dikali B dikali C dikali sin sudut A. Untuk rumus yang kedua, teman-teman bisa menggunakan luas segitiga sama dengan setengah kali A dikali C dikali sin sudut B. Dan untuk rumus yang ketiga yaitu luas segitiga sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin sudut C. Nah, untuk contoh soalnya, teman-teman bisa melihat segitiga berikut. Pada segitiga PQR diketahui bahwa PQ 24 cm, QR 18 cm, dan sudut Q yaitu 120 derajat. Di sini kita akan mencari luas dari segitiga PQR. Nah, untuk mencari luas segitiga PQR, kita dapat menggunakan rumus luas PQR sama dengan setengah dikali panjang PQ dikali panjang QR dikali dengan sin sudut T. Selanjutnya, kita masukkan nilainya, di mana kita masukkan menjadi setengah dikali 24 dikali 18 dikali sin 120. Setengah dikali 24 dikali 18 dikali dengan sin 120 adalah setengah akar 3.
Sehingga setelah kita kalikan, luas segitiga PQR didapatkan nilai 108 akar 3 cm kuadrat. Sehingga luas dari segitiga PQR adalah 108 akar 3 cm kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk pada subbab yang keempat, yaitu tentang identitas trigonometrik. Suatu kesamaan trigonometri dapat kita sebut sebagai identitas trigonometri apabila berlaku pada sembarang sudut yang diberikan. Nah, kebenaran suatu identitas trigonometri dapat kita tunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, mengubah bentuk ruas kiri sehingga didapatkan bentuk yang sama dengan ruas kanan. Kemudian yang kedua, mengubah bentuk ruas kanan sehingga didapatkan bentuk yang sama dengan ruas kiri. Nah, berikut ini beberapa identitas trigonometri yang paling mendasar. Yang pertama yaitu berkebalikan. Di sini kita hanya perlu memahami dan menghafal 3 saja, yaitu sin, cos, dan tan, di mana sin alfa berkebalikan dengan kosekan alfa, kemudian cos alfa berkebalikan dengan sek alfa, kemudian tan alfa berkebalikan dengan kotangen alfa, sehingga kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa, kemudian cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa, lalu tan alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Kemudian untuk kebalikan dari kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa, kita bisa melihatnya dari perbandingan yang tadi telah disebutkan. Lalu identitas dasar yang kedua yaitu ada perbandingan. Untuk rumusnya yaitu ada 2, di mana tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, dan kot alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Jadi antara tan dan kot itu saling berkebalikan. Kemudian identitas dasar yang ketiga yaitu ada identitas dalam operasi jumlah. Yang pertama itu ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Lalu yang kedua ada kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Lalu yang ketiga ada tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Jadi dengan rumus-rumus dasar trigonometri yang telah disebutkan tadi, teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam soal-soal yang ada di trigonometri. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada materi trigonometri kali ini. Semoga materi kali ini bisa menambah wawasan teman-teman dan dapat berguna bagi kita semua. Apabila saya dalam menyampaikan materi kali ini terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.